Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, kita akan memulai perkuliahan statistika pada siang hari ini. Sementara yang bergabung baru 26 orang. Silahkan yang sudah bergabung sambil menunggu teman-teman yang lain. File yang saya share di grup dibuka. Baik file PDF-nya, kemudian file PDF-nya, file Excel itu dibuka. Kemudian SPSS-nya juga silahkan dibuka, disiapkan. Karena seperti biasa kita akan melakukan workshop untuk mengolah data dengan aplikasi SPSS. Dan juga silakan untuk mengaktifkan kamera supaya saya bisa melihat bahwa kamu mengikuti perkuliahan dengan baik, dengan penuh kesiapan. Ya. Silakan untuk membuka kameranya, kemudian mempersiapkan laptopnya. Ya. Mohon maaf minggu kemarin saya lupa menyampaikan link perkuliahan, link pengumpulan tugas. Saking sibuknya tiap hari saya banyak kegiatan dari pagi sampai sore, terlupakan gitu ya. Kalau hari ini nanti kita akan share link pengumpulan tugas untuk yang minggu kemarin dan untuk tugas hari ini juga. Oke, materi kita hari ini uji homogenitas dan uji validitas. Uji normalitas dan uji homogenitas. Pada pertemuan sebelumnya, minggu kemarin, kamu sudah mempelajari tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dan uji reliabilitas itu digunakan untuk mengecek keabsahan sebuah instrumen tes, gitu ya. Sebuah instrumen tes itu dikatakan baik kalau memenuhi validitas dan reliabilitas. Jadi harus dinyatakan valid dan reliable. Valid berarti instrumen tersebut sesuai dengan peruntukannya. Kalau reliable artinya instrumen tersebut itu konsisten digunakan sepanjang waktu. Jadi kapanpun instrumen itu digunakan, itu selalu memberikan hasil konsisten. Soal yang valid dan tidak reliable dia harus direvisi atau harus dibuang, gitu ya. Nah, pada bab 6 kali ini kita akan mengkaji tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Apa itu uji normalitas dan uji homogenitas? Dia adalah dua buah uji yang merupakan syarat, prasyarat untuk sebuah pengujian tindak lanjut. Jadi sebuah pengujian bisa dilanjutkan kalau dia memenuhi syarat normalitas dan homogenitas. Jadi kalau misalkan kamu kemarin, kan ini materinya nyambung ya. Minggu kemarin kamu sudah mendapatkan instrumen tes yang valid dan reliable gitu ya. Nah, kemudian tes itu digunakan di dalam kelas. Gitu. Di dalam kelas diujikan. Misalkan kamu membuat tes matematika, membuat tes bahasa Indonesia, tes IPA, tes apa aja. Ketika sudah dinyatakan valid dan reliable, kemudian kamu teskan kan kepada siswa gitu. Nah, setelah dites, nah kamu melanjutkan pengolahan datanya dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Gitu. Jadi itu dua pengujian yang hampir dikatakan mutlak dilakukan dalam sebuah penelitian. Jadi kalau saya bicara tentang tes, tentang instrumen atau apapun di dalam statistik ini, itu dalam konteks penelitian, karena kita statistiknya statistik penelitian. Jadi kalau kamu nanti meneliti, baik itu untuk kebutuhan skripsi ataupun untuk penelitian yang lain, sekarang kan di FKIP UHAMKA
dibuka skema batch penelitian untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa boleh mengajukan penelitian dari semester berapapun, semester 3, 4, 5, kepada lembaga penelitian, Lemlit atau Lemlit, lembaga penelitian UHAMKA, dan itu didanai sampai 5-6 juta gitu per mahasiswa itu untuk melakukan penelitian. Penelitian apa Pak? Ya penelitiannya kalau anak PGSD seputar pendidikan SD itu. Penelitiannya. Misalkan kamu mau menguji sebuah model pembelajaran, apakah dia efektif nggak meningkatkan prestasi belajar siswa. Misalkan kamu mau menggali peranan media pembelajaran apapun gitu. Pokoknya seputar pembelajaran di SD itu diteliti. Kamu terjun ke lapangan ngambil data. Nah, statistik ini kan bagian penting ketika kamu meneliti, kamu harus menguasai statistik untuk mengolah datanya. Oke, saya ulangi. Jadi setelah instrumen itu valid dan reliable, kemudian instrumen digunakan untuk mengambil data penelitian, maka setelah data penelitiannya diperoleh, masuk ke pengujian berikutnya adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas itu uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Jadi sebuah data itu di dalam statistik dianggap normal kalau mengikuti distribusi grafik distribusi normal. Seperti yang ditampilkan pada slide. Ini dibacanya bagaimana Pak? Dibacanya bagaimana nih grafik distribusi normal ini? Maksudnya gini, misalkan saya punya sebaran nilai hasil ujian siswa setelah kamu tes gitu. Misalkan kisaran itu, oke, abaikan angka negatif 1, 0, dan 1-nya. Abaikan itu, misalkan sebaran nilainya itu dari nilai terendahnya, misalkan kamu punya siswa dengan nilai terendahnya 40 gitu. Kemudian nilai tertingginya 90. Nah, kalau kita buat di grafik kan gitu. Nilai rata-ratanya berapa? Nilai rata-ratanya di tengah misalkan 65 gitu. Nah, ada berapa banyak orang siswa yang dapat nilai 40? Misalkan ada dapatnya cuma 3 orang gitu. Kan kamu bisa buat grafik itu, 3/40. Ada berapa orang yang dapat nilai 90? Yang dapat nilai 90, misalkan ada 2 orang, 2 di sini, 2. Kita tarik garis itu 92. Ada berapa orang yang dapat nilai 65? Ada banyak di situ. Ada misalkan ada 20 orang. Itu 20 orang. Nah, kalau kita bentuk dia menjadi sebuah kurva, maka kurvanya berbentuk seperti gunung gini. Wah, gitu kan. Gunung. Jadi hanya sedikit siswa yang nilainya rendah, sedikit juga nilai siswa yang tinggi, kebanyakan siswa itu berkumpul di tengah. Nah, itu dikatakan normal tuh, kondisi seperti itu. Kondisi seperti itu normal. Kalau misalkan kamu dapatnya justru sebaliknya, misalkan yang siswa nilai 40, oke, dia sedikitan, 2 orang misalkan gitu. Kemudian siswa yang dapat nilai 90, banyak orang. Misalkan dia sampai 20 orang, nilainya 90. Nih, sini. Kemudian yang 65 sekitar 10 orang di tengah-tengah. Grafiknya menjadi begitu. Grafiknya menjadi begitu. Gunung tapi dia gunungnya nggak seimbang, agak berat ke kanan. Maka dikatakan dia tidak normal. Gitu. Kenapa tidak normal? Ya, dalam distribusi sebuah nilai itu kan bukan dalam hanya nilai, dalam hal apapun. Gitu. Kalau kita bicara misalkan tingkat kepandaian. Kalau ada 3 derajat, misalkan siswa pandai, siswa sedang, siswa kurang pandai. Kira-kira di alam semesta ini, satu bumi gitu, mana yang paling banyak? Siswa pandai, siswa yang sedang, atau siswa yang kurang pandai menurut kamu? Sejagat raya, sebumi gitu. Kalau kamu mengira-ngira gitu, apakah bumi ini didominasi oleh orang cerdas, orang pandai? Apakah didominasi oleh orang yang tidak pandai? Atau didominasi orang yang sedang-sedang saja? Ada yang bisa menjawab?
Kalau misalkan dalam kecerdasan, kira-kira di alam semesta, di bumi, alam semesta, di bumi itu, kira-kira yang mana yang lebih banyak? Siswa yang pandai, yang sedang, atau yang kurang pandai? Menurut kamu? Yang sedang bukan, Pak? Sedang, Pak. Ya, yang sedang itu pasti lebih banyak. Coba aja kamu perhatian sekitar. Berapa orang sih orang yang dikatakan cerdas dalam sekelas aja kamu? Harusnya saja 1, 2, 3, 4 orang dalam sekelas. Dia yang jelek sekali gitu, yang kuliahnya kacau gitu. Pasti hitungan juga jari gitu. 1, 2, 3 orang itu nggak benar kuliahnya. Kebanyakan ya yang sedang-sedang saja. Maaf, ada sedikit nih, trouble. Jadi orang itu apa ini ya? Cek, 1, 2, 3, cek. Ya, saya lanjutkan. Jadi dalam kehidupan normal itu orang itu pasti banyak berkumpulnya di tengah gitu. Di tengah. Dalam hal tingkat ekonomi misalkan, kita lihat berapa persen sih orang yang dikategorikan kaya, berapa persen orang yang dikategorikan miskin. Itu pasti berkumpulnya di tengah, yang sedang-sedang aja, kayak enggak, miskin enggak. Jadi itu yang dikatakan sebuah data itu normal. Harus grafiknya seperti ini. Yang nilainya rendah sedikit, yang nilainya tinggi juga sedikit, kebanyakan di tengah, dikatakan normal. Nah, kita akan menguji apakah data itu normal atau tidak secara statistik. Apakah mengikuti pola seperti ini enggak? Nah, kita akan uji, ada pengujiannya namanya uji normalitas. Jadi kalau uji normalitas berhasil dipenuhi, akan data itu dikatakan normal. Oke, bisa lanjut ke penelitian berikutnya, ke tahap berikutnya untuk statistik parametrik ya. Gitu. Bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tapi kalau gimana Pak kalau datanya tidak normal? Nah, kalau datanya tidak normal, data yang kita ambil di lapangan itu misalkan terlalu berkumpul di orang-orang cerdas atau terlalu berkumpul di orang-orang yang tidak cerdas. Grafiknya tidak begini, agak berat ke kiri atau ke kanan. Ya berarti data kita kurang valid gitu. Kurang valid. Walaupun tetap bisa dilanjutkan tapi dengan teknik yang lain gitu statistikanya. Nah, kita bahas ini adalah data yang normal, sehingga kamu mengupayakan sedemikian rupa dapat datanya itu yang normal. Bagaimana Pak caranya? Sebenarnya cara itu caranya sederhana. Untuk dapat data yang normal itu sederhana. Jadi kalau kamu masuk ke dalam kelas untuk ngetes siswa, pastikan kelas yang kamu kunjungi itu bukan kelas unggulan. Kenapa Pak? Jangan kelas unggulan, karena kalau kelas unggulan dipastikan siswanya cerdas semua tuh. Jadi datang aja ke SD negeri biasa gitu, yang dimana di dalam kelasnya itu ada siswa yang pintarnya. Ini bergemuruh itu, saya tahu karena apa. Oke, ya. Jadi harus datang ke cek 1 2 cek. Ya, maaf. Setiap sekali saya ngomong cek 1 2 cek gemuruh enggak gemuruh ya. Saya lanjutkan. Jadi diusahakan kamu datang ke sekolah gitu. Siswanya itu jangan kelas unggulan gitu. Jangan kelas unggulan. Kelas yang biasa-biasa aja. SD negeri gitu kan. Di dalamnya ada yang cerdas gitu, ada yang tidak kurang cerdas gitu dan seterusnya. Gitu ya. Supaya datanya normal gitu. Di SD negeri biasa itu normal kan? Normal. Ini kenapa ya?
Cek. 1, 2. Cek. Suara saya terdengar jelas? Tolong direspon. Jelas, Pak. Oke. Itu ada gemuruh-gemuruh Jelas, Pak. dari speaker tadi. Oke, saya lanjutkan. Jadi supaya data kita dalam penelitian itu distribusinya normal, maka sebaiknya kamu tidak penelitian di sekolah unggulan. Sekolah biasa-biasa aja, supaya normal datanya. Nah, nanti kita akan mengecek bagaimana cara menguji data itu normal atau tidak. Kemudian yang kedua, uji prasyarat di dalam statistik itu adalah uji homogenitas, bahwa data yang kita ambil itu harus homogen. Kalau datanya itu dua, misalkan kamu ingin membandingkan prestasi belajar di kelas A dan B. Mulai muncul lagi suara gemerisik. Oke, misalkan kamu ingin membandingkan, membandingkan kelas A dengan kelas B, dia lebih bagus mana gitu. Kan ada dua kelas. Nah, dua kelas yang kamu ambil itu harus homogen. Gitu. Apa homogen? Harus sama kemampuannya. Kan kamu nggak bisa membandingkan kalau kemampuannya berbeda. Tuh. Jadi kemampuannya harus sama startnya gitu. Saya bingung nih, apa yang salah dengan speaker saya. Kemarin-kemarin normal ini. Sekarang banyak suara gemericik nih. Tapi kalau saya diam enggak gitu. Kayak nyuruh udahan gitu kuliahnya. Cek. Ya. Oh. 1, 2, 3. Ya dong. Nah, jangan. Oke. Jadi kalau data yang kita ambil dua kelas A dan B misalkan. Nah, harus dipastikan kedua kelas itu. Masya Allah. Oh, ini ujian lagi saum nih. Terus saya nggak ngapa-ngapain ini. Ya, nggak ngapa-ngapain, nggak menyentuh, apa, cuma ngomong aja. Tapi dia
Tes 1 2 3. Tes. Apakah suara saya terdengar? Tolong direspon. Terdengar, Pak. Oke, saya mengganti colokan speaker saya. Speakernya sering terganggu, sering sekali minggu ini saya pulang nge-zoom dari pagi, sore. Luar biasa nih. Oke, tadi kita sampai mana ya? Sampai ya uji homogenitas gitu ya. Saya harus ulangi lagi ini. Uji homogenitas itu kalau kita mengecek dua data dia sama atau tidak gitu. Sama atau sama kondisinya. Jadi kalau misalkan ada kelas A, kelas B sama nggak kondisinya? Kita nggak bisa lihat sepintas kan. Kalau mau sama kelas A, kelas B itu harus diuji gitu. Homogen atau tidak. Maka ada tesnya gitu. Nah, tujuan dari uji normalitas dan uji homogenitas itu adalah sebagai syarat uji statistik parametrik. Jika data yang akan diuji tidak memenuhi uji normal dan uji homogen, maka pengolahan data harus mengikuti statistiknya non-parametrik. Jadi statistik itu kan dibagi dua, ada statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Apa bedanya, Pak? Beda dari segi penggunaan rumus. Yang notabene yang non-parametris itu lebih sulit. Saya katakan begitu. Jadi kita selalu mengusahakan data itu normal dan homogen gitu, supaya statistiknya parametris. Selama ini yang kita lakukan adalah uji statistik parametris. Oke, uji normalitas selalu diperlukan sebagai asumsi atau syarat setiap uji parametris, sedangkan uji homogenitas hanya diperlukan pada uji parametris yang menilai perbedaan dua atau lebih kelompok. Jadi kalau kamu penelitiannya hanya satu kelompok data, maka itu ujinya uji normalitas saja. Tapi kalau dua kelompok data, maka ujinya uji normalitas plus uji homogenitas syaratnya. Jadi sederhananya gitu teorinya. Nah, kita akan praktek langsung ya tanpa membuang waktu. Bagaimana kita menguji normalitas dan uji homogenitas dengan menggunakan SPSS. Nah, pertama kamu buka dulu file Excel. Ada lembar kerja di situ sebagai basis data kita. Jadi di situ ada uji normalitas. Di uji normalitas itu ada data nilai siswa yang saya ambil dari satu kelas 36 orang. Datanya itu sudah berurut ya dari nilai terendah 40 sampai nilai tertinggi. Walaupun di dalam uji normalitas itu nggak harus urut, nggak. Dalam uji normalitas datanya berantakan juga nggak apa-apa, karena SPSS bisa tetap menangani. Kemudian untuk uji homogenitas di worksheet berikutnya itu ada dua kelas. Ada nilai hasil tes IPA kelas 5A dan kelas 5B. Di mana masing-masing jumlah siswanya ada 20 orang dengan nilai yang bervariasi. Nah, di uji normalitas saya ingin menguji apakah data ini memenuhi distribusi normal atau tidak. Artinya kurvanya nanti akan berbentuk seperti gunung yang simetris atau dia menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Gitu. Kalau dia didistribusikan dalam bentuk grafik. Gitu. Kalau data ini distribusinya normal, berarti saya bisa mengolah data ini lebih lanjut. Sedangkan di uji homogenitas, saya ingin membandingkan apakah nilai kelas 5A dengan nilai kelas 5B ini sama nggak variasinya gitu. Tentu kalau dari komposisi nilai berbeda gitu. Ini nilai terendahnya 30, ini nilai tertingginya 60. Sedangkan kelas B nilai terendahnya 26, nilai tertingginya 57. Secara komposisi berbeda, tapi saya ingin melihat secara variasi nilai yang muncul di kelas A dengan kelas B itu dia sama nggak gitu. Homogen nggak. Nah, maka kita akan uji dengan SPSS. Kita akan uji normalitas dulu. Untuk uji normalitas, nah di file PDF yang saya kirim, itu ada langkah-langkahnya. Jadi kamu bisa sambil buka di file PDF itu kan input dulu datanya ke Excel gitu. Nanti ada menu dan seterusnya, ada di slide ke berapa. Ya, uji normalitas. Input data pada SPSS, kemudian pada menu analyze, klik non-parametric test, legacy dialog, kemudian sampel QS, nanti muncul kotak dialog. Nah itu bingung kalau kita
cuma baca. Tapi kalau kita praktekkan nanti akan terlihat apa yang muncul. Maka langkah pertama, kita akan copy data ini ke SPSS. Datanya data nilainya saja. Data nilainya saja. Siswanya nggak usah. SPSS kan hanya butuh nilainya saja. Kita copy, silahkan ikuti copy nilainya. Nah, kemudian kamu buka SPSS-nya pada dataset-nya. Pada dataset-nya seperti biasa, kalau ada yang telat atau misalkan tidak memahami, ketinggalan, nanti boleh saya diinterupsi supaya jangan sampai udah jauh minta balik gitu. Lalu saya pesannya gitu, nggak boleh setelah saya jauh minta balik. Jadi kalau merasa belum, bilang saja, belum, tunggu kan. Nah, buka SPSS-nya, kemudian kita pastekan di sini data yang tadi kita copy dari kok keluar. Apa? Ini nggak mau copy datanya. Kamu bisa di copy nggak ke SPSS? Oh, ininya data view harusnya, jangan variable view, data view, maaf. Data view. Nah, nilainya sudah terinput, gitu ya. Oke, sudah bisa. Kalau yang nggak bisa, diinterupsi dulu. Jadi kalau kita lihat di variable view-nya, nah, dia ada namanya variable 0001. Kita rename aja. Kita rename namanya menjadi nilai IPA. Gitu. Nilai IPA. Oh, nggak boleh ada spasi. Lupa saya. Jadi nilai harus underscore IPA. Gitu. Nilai IPA. Kemudian selebihnya itu boleh dibiarkan, boleh kamu atur. Misalkan desimalnya mau muncul berapa, karena ini nilai hasil akhir itu mungkin saja ada desimal, misalkan nilainya 70,5, jadi desimalnya jangan kita buang. Beda kalau kemarin hasil tes PG kan cuma 1010, itu nggak mungkin ada desimal. Tapi kalau nilai itu memungkinkan ada desimal, sehingga desimalnya kita biarkan, pertahankan saja 2. Kemudian posisinya mau diketengahkan, kalau dirasa ini boleh. Itu saja sih. Kita lihat data view-nya, ya udah nilainya sudah tersusun dari siswa pertama sampai siswa ke-36. Gitu. Oke, kita ikuti petunjuk yang ada di PDF. Pertama katanya klik analyze. Nah, analyze-nya di sini. Kemudian klik non-parametric test. Bapak mohon maaf, boleh pelan-pelan nggak Pak? Ya. Ya. Silahkan sambil diikuti. Kalau kelewat ya tinggal bilang aja kelewat gitu. Oke, klik analyze, kemudian karena petunjuknya ada di PDF ya, di PDF. Kamu sambil lihat PDF di HP boleh, atau yang tadi saya share di grup. Itu sudah saya ini langkah-langkahnya. Klik analyze, kemudian klik non-parametric test. Cari kita non-parametricnya di mana nih. Non-parametric test. Nah, ini di bawah ada non-parametric test. Oke, kalau sudah ketemu non-parametric test, kemudian lanjutkan lagi ke legacy dialog. Nah, legacy dialognya di paling bawah. Ada pilihan lagi gitu kan. Non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian one sample QS. Ya, ini. One sample QS, 1 sampel QS. QS itu adalah nama rumusnya, singkatan dari Kolmogorov-Smirnov. Itu penemu rumusnya. Nah, kalau sudah ketemu
sampai situ kita klik saja. Kita klik, nanti muncul display baru, one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kita hanya punya satu variabel kan, hanya nilai IPA gitu. Di situ hanya satu variabel. Jadi kita masukkan satu variabel itu ke sebelah kanan untuk diuji gitu kan. Tadinya kan di kiri. Nah, kita pindahkan ke kanan dengan menekan tanda panah. Tuh. Kemudian setelah pindah ke kanan, katanya lihat lagi langkah ketiga di PDF. Oke, data yang akan diuji terletak di kiri dan pindahkan ke kanan dengan tanda panah. Centang normal pada test distribution. Nah, test distribution normalnya ini sudah tercentang. Kalau belum tercentang, kamu centang. Normal, centang. Kemudian tekan OK saja. Tekan OK saja. Oke, tekan. Nah, dia akan memproses sehingga akan muncul display output dari pengolahan data yang tadi. Tabelnya hanya satu di outputnya, tidak ada tabel macam-macam karena memang pengujiannya hanya satu. Itu pengujian Kolmogorov-Smirnov. Nah, fokus kita dari tabel ini adalah pada angka paling bawah, yaitu assume significant two-tailed. Jadi yang atas itu kan hanya data deskriptifnya. Misalkan N itu jumlah data 36. Kemudian rata-rata nilainya 57,6. Itu mean-nya. Kemudian standar deviasinya 14,4. Kemudian itu ada absolut, positif, negatif. Biarkan saja. Kita fokusnya pada assume two-tailed. Di situ ada angka 0,049. Nah, kita bisa menyimpulkan data itu berdistribusi normal kalau nilai signifikansi two-tailednya itu di bawah 0,05. 0,05. Nah, di sini kan 0,04. Gitu, 0,04. Berarti kan 0,04 ya kalau kita bulatkan ya tanpa ambil 9-nya. Tapi kalau mau buat juga nggak apa-apa. 0,049. Itu lebih kecil daripada 0,05. Berarti kesimpulan kita, data yang tadi kita uji itu adalah berdistribusi normal. Jadi sesederhana itu saja. Sekali uji langsung kita dapat kesimpulan. Oh, datanya sudah memenuhi distribusi normal. Gitu. Kita boleh pindahkan ini, copy ke file Word. Nanti untuk pengumpulan seperti biasa. Itu copy. Itu ya. Jadi kita klik kanan, copy. Copy saja. Kemudian kita buka halaman Microsoft Word yang kosong. Kamu silahkan buka halaman Word yang kosong, kemudian pindahkan tabel yang diperoleh dari output SPSS tadi. Saya coba buka dulu punya saya. Nah, ini Microsoft Word yang kosong, halaman baru. Saya pindahkan. Nah, tabelnya begitu. Kita harus kasih keterangan dulu ya di atasnya. Kamu juga keterangan uji normalitas dan uji homogenitas. Ya, kamu bisa boldkan, besarkan, ketengahkan, kemudian berikan nama kamu, nama saya ya. Kemudian kelas, atau NIM dulu ya. NIM-nya berapa? Kemudian kelas 4C. Oke, yang pertama ini adalah hasil uji normalitas Kolmogorov
Smirnov. Nah, ini tuh. Kolmogorov, tukar Kolmogorov itu nama orang, kayaknya orang Rusia gitu ya, atau orang ya ada sekitar situlah namanya. Nah, itu hasil uji normalitas Kolmogorov Smirnov. Kemudian kita beri kesimpulan di atas kesimpulan. Kesimpulannya adalah data yang diuji berdistribusi normal karena nilai ini nih, nilai copy, karena nilai significance to Taylor-nya itu adalah lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulan gitu. Data yang diuji berdistribusi normal. Alasannya karena significance to Taylor-nya itu di bawah 0,05. Nilainya itu kan kalau mau kita cantumkan di sini 0,049. Kenapa Pak 0,049 itu lebih kecil daripada 0,05? Ya, 0,049. Ini kan kalau kita mau tuliskan lengkap sebenarnya dia 0,050 gitu. 0,050. Ya 49 lebih kecil dari 50. Bedanya selisihnya tipis, 49 50 gitu ya. Tapi kalau 0 di atas itu kan nggak usah ditulis gitu. Jadi kalau lebih dari 0,05 maka dikatakan dia tidak normal, tidak berdistribusi normal. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Silahkan, tanya dulu. Jadi uji ini hanya satu langkah. Langsung kita dapat kesimpulan. Datanya normal atau tidak. Nah, kemudian uji normalitas itu banyak jenisnya. Selain Kolmogorov-Smirnov, kita juga mengenal ada uji normalitas dengan rumus Lilliefors, ada rumus Shapiro-Wilk, ada rumus C kuadrat, dan banyak lagi, banyak sekali pengujian uji normalitas. Nah, saya nggak tahu kan ketika kamu nanti penelitian, nulis skripsi, nanti dosen pembimbing kamu itu akan menyuruh kamu itu menguji dengan uji normalitas yang mana gitu. Nah, saya hanya menunjukkan yang paling populer saja. Ada 3 yang paling populer. Kolmogorov-Smirnov, kemudian Lilliefors, dan satu lagi Shapiro-Wilk. Itu nama-nama orangnya. Ya, kita akan coba melakukan pengolahan data kembali dengan uji normalitas yang berbeda. Kita akan bandingkan nanti hasilnya. Jadi kita buka lagi data input dari SPSS-nya. Nah, data input yang pertama ini. Data input yang pertama yang tadi kita olah. Jadi kamu buka lagi. Kemudian kita akan coba menguji normalitas dengan 2 rumus lain. Jadi hari ini kita belajar dengan 3 rumus. Walaupun sebenarnya itu lebih dari 7 rumus untuk uji normalitas. Oke. Data ini tidak usah kita rubah apa-apa lagi karena datanya memang sudah siap diolah. Jadi kita klik Analyze. Oke, kalau sudah klik Analyze, kemudian klik Descriptive Statistics. Nah, kedua atas, Descriptive Statistics. Kemudian kita klik Explore. Maaf, Descriptive Statistics, kemudian Explore. Ini nih. Analyze, Descriptive Statistics, kemudian Explore. Kita klik, sehingga nanti keluar. Nah, keluar ini ya, keluar nilai. Nilai IPA. Nah, kita masukkan nilai IPA ini ke dependent list. Gitu. Yang faktor list, label case-nya udah biarin aja, karena kita hanya punya satu variabel. Dependent list-nya saja. Tuh, kemudian pada display di bawah itu boot itu harus diklik, harus thumbnail-nya harus diklik. Kalau nggak terklik itu mohon diklik. Nah, khawatir ada yang dalam kondisi misalkan di tempat lain statistik ada plot, kita pilihnya yang boot. Gitu.
Karena kita akan mendisplay nanti statistiknya, plots-nya juga. Jadi boot ini keduanya. Statistik itu hanya untuk mengolah data, angkanya saja. Plot itu untuk menampilkan diagram. Tadi kan kalau yang Kolmogorov-Smirnov itu dia tidak menampilkan diagram, hanya menampilkan tabel saja. Nah, kalau untuk uji yang kedua ini, uji Lilliefors dan uji Shapiro-Wilk, kita melakukan secara bersama-sama dua analisis. Itu kita akan menampilkan tabel dan diagram sekaligus. Oke, kemudian setelah itu pada tombol plots, ini kan di atas ada statistik, ada plots gitu. Kita mulai dari statistik aja dulu. Statistik kita klik. Nah, kita akan menghitung secara deskriptif pada skala tingkat kepercayaan 95%. Gitu. Ini nggak usah kita rubah. Kita tutup kembali, kemudian kita klik plots. Pada plots itu kita harus memastikan yang dicentang itu adalah pertama stem and leaf itu tercentang. Kemudian histogram. Nah, histogram di sini belum tercentang di saya. Histogram kita centang. Kemudian normality plots. Normality plots kita juga centang karena kita ingin menampilkan banyak diagram di sini. Kemudian kalau sudah stem and leaf, kemudian histogram dan normality plots, itu kita klik continue. Kita klik continue. Kalau sudah, kita klik saja OK. Sehingga dia akan mengolah data. Tuh. Nah, akan diam beberapa saat, kemudian nanti menampilkan output. Menampilkan output di bawah yang tadi, di bawah output yang Kolmogorov-Smirnov, itu akan muncul output yang baru. Jadi di bawah one sample Kolmogorov-Smirnov itu akan muncul ini cache processing summary, kemudian deskriptif, kemudian test of normality, nah, kemudian ada histogram nilai IPA, kemudian ada diagram garis ya, plots-nya. Kemudian ada juga diagram yang lain. Nah, fokus kita adalah pada test of normality. Test of normality. Lihat di test of normality. Di situ kita punya Shapiro-Wilk. Nilai signifikansinya 0,017. Kalau yang ini adalah Kolmogorov-Smirnov tadi 0,49 nilai signifikansinya. Jadi yang kita copy adalah tabel ini, tabel hasil test of normality. Jadi kita copy, kemudian pindahkan ke Microsoft Word tadi di bawah yang tadi. Oke, pindahkan. Kemudian yang kita copy lagi adalah ini ya, histogramnya. Histogram yang ini kita copy. Kita copy. Histogram. Oke. Kalau sudah di copy, saya akan masuk lagi kita akan simpulkan sekarang. Nah, ini hasil pengopiannya di Microsoft Word. Nah, kita berikan nama lagi di sini. Kita boleh copy dari sini. Hasil uji normalitas. Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini banti dengan rumus Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk. Jadi itu nama dua orang. Tadi juga Kolmogorov-Smirnov itu dua orang penemunya. Kolmogorov dan Smirnov. Ini Shapiro dan Wilk. Apa kesimpulan kita dari hasil tes ini?
kesimpulannya juga signifikan. Gitu. Jadi kita bisa copy di sini. Kesimpulan data yang diuji berdistribusi normal karena nilai signifikansinya, nilai ini itu 0,017. Itu juga lebih kecil dari 0,05. Nah, pertanyaannya kenapa Pak jauh sekali ya perbedaannya? Kalau pakai Kolmogorov-Smirnov itu 0,49. Tapi kalau pakai Sapir-Whorf dia 0,17. Nah, saya bisa jelaskan gini. Rumus Kolmogorov-Smirnov itu dia efektif digunakan kalau sampel kita itu jumlahnya 200 ke atas, 200 lebih gitu. Jadi kalau kamu punya sampel penelitian 300, 400, itu boleh gunakan rumus Kolmogorov-Smirnov. Karena saya harus akui bahwa rumus Kolmogorov-Smirnov itu yang paling populer. Paling sering orang menggunakan itu. Tapi sebenarnya dia punya keterbatasan. Kalau sampelnya di bawah 200, dia hampir menunjukkan datanya tidak normal. Ini kan 0,49 itu diambang ya, hampir mendekati 0,05 gitu. Sehingga untuk data kita karena hanya 40 itu cocoknya pakai Sapir-Whorf. Dia lebih menampilkan data di bawah 0,05 nilai signifikansinya. Sehingga dia lebih meyakinkan bahwa datanya itu normal. Nah, sekarang kalau dilihat di histogramnya, nah Pak, ini kok tidak seperti grafik yang tadi ya. Ini kalau kita plot ke dalam diagram normalitas gitu. Ini kan bentukannya gini. Ini sini terus begini. Ini kan tidak normal, agak lebih berat ke kiri. Nah, tapi kamu di sini harus mempercayai hasil statistik. Gitu. Kenapa? Sebenarnya data yang ditunjukkan di angka 40, ada data di tengah di antara 40-50 itu, dia mencil tuh. Gitu. Sebenarnya pencilan datanya itu nggak banyak. Ya, ini sebenarnya bisa kita abaikan. Jadi kalau kita buat grafik, itu kita ambilnya di sini nih. Nah, segini sebenarnya. Jadi ada data yang memang keluar dari distribusi normal tapi nggak banyak. Sehingga ini secara statistik masih bisa dimaafkan lah, diampuni gitu. Jadi ini masih dianggap distribusi normal lah. Lagi pula kalau misalkan ini tetap juga pada yang pertama, ini kita bisa perpanjang. Ini kalau misalkan mau dianggap begini juga. Ini sebenarnya kan belum selesai. Ini bisa juga ke situ nanti kalau ada data. Jadi masih dianggap distribusi normal gitu. Walaupun memang nggak mendekati amat gitu, seperti diagram distribusi normal seperti yang saya tunjukkan tadi di PPT. Karena memang dalam kesehariannya sangat sulit mendapatkan data yang betul-betul dia distribusinya mulus normal gitu. Tapi kita harus percaya pada hasil statistik bahwa dengan distribusi seperti ini itu masih dianggap normal. Jadi masalah gitu. Jadi ini kesimpulannya datanya normal. Mau dihitung dengan rumus Kolmogorov-Smirnov, mau dengan rumus Sapir-Whorf, dia tetap menunjukkan konsisten, menunjukkan distribusinya normal karena nilai signifikansinya masih di bawah 0,05. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang kelewat atau ada yang bingung menyimpulkan hasil akhirnya? Jadi patokan kita adalah pada nilai signifikan. Signifikan harus di bawah 0,05. Itu saja yang dijadikan patokan dia normal atau tidak. Gitu. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalkan tim hasilnya itu bukan 0,05 tapi lebih dari 0,5 itu gimana Pak kesimpulannya? Kalau hasilnya di atas 0,5 berarti dia tidak berdistribusi normal, kan kebalikannya gitu. Kalau di atas 0,5 berarti data itu tidak berdistribusi normal. Nanti akan ada punya konsekuensi lainnya gitu. Konsekuensi lainnya ya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya.
Jadi kalau datanya normal, kita bisa apa dengan data itu? Kalau datanya tidak normal, kita bisa apa gitu. Nah, nanti sebagai konsekuensi datanya normal tidak normal itu ada di pertemuan berikutnya. Hari ini kita hanya menyimpulkan saja datanya normal atau tidak gitu. Datanya berdistribusi normal atau tidak gitu. Nah, nanti setiap kesimpulan itu akan punya konsekuensi terhadap statistik gitu. Jadi kalau kurang dari 0,05 dia distribusinya normal, kalau lebih besar dia distribusinya tidak normal atau tidak berdistribusi normal. Misalkan kalau saya dapat nilai signifikansinya di sini, nilai signifikansinya 0,234. Ini kan lebih besar daripada 0,05. Jauh lebih besar. Berarti dia ini kesimpulannya tidak berdistribusi normal, tidak berdistribusi normal. Nah, yang paling mungkin kamu dapat data itu beda, misalkan Kolmogorov-Smirnov itu tidak normal misalkan, tapi menurut Shapiro-Wilk dia normal. Ikut yang mana saya, Pak? Nah, tergantung sampelnya. Kalau sampelnya di bawah 200, ikuti Shapiro-Wilk. Tapi kalau misalkan sampelnya di atas 200, ikuti Kolmogorov-Smirnov. Jadi punya kekhususan masing-masing rumus ini. Ini kebetulan data saya itu baik dihitung dengan Kolmogorov-Smirnov maupun dengan Shapiro-Wilk itu menunjukkan kesimpulan yang sama. Walaupun nilai signifikansinya berbeda. Yang ini kan nilai signifikansi 0,49. Yang Shapiro-Wilk 0,017. Nah, walaupun datanya berbeda, tapi kesimpulannya sama karena masih di bawah 0,05. Ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih, Pak. Oke. Nah, kalau tidak ada, dan kamu sudah bisa menampilkan data seperti ini, nah kita akan lanjut ke uji homogenitasnya. Uji homogenitasnya. Ini kita tinggalkan, kita kembali beralih ke Excel. Excel. Nanti uji normalitas nanti ada latihannya. Di latihan uji normalitas di worksheet 3 itu ada sama nilai siswa, tapi jumlah siswanya hanya 32. Kalau tadi kan siswanya di situ 36. Kalau di latihan siswanya 32. Tapi nggak ngaruh ke ini ya, ke cara gitu. Beda dengan di Excel. Kalau di Excel itu beda jumlah sampel, maka rumusnya kita harus ubah secara manual. Tapi kalau di SPSS, berapapun jumlah sampelnya, caranya mengerjakannya tetap sama begitu langkah-langkahnya. Jadi biarkan SPSS sendiri yang akan mengidentifikasi ada berapa sampelnya gitu. Jadi kalau di Excel kan kita harus masukkan rumusnya manual. Kalau 30 nanti rubah lagi N-nya 30. Kalau berubah jadi 40 rubah lagi. Repot kan. Kalau SPSS dia otomatis membaca data itu secara mandiri gitu, secara sendiri, softwarenya sudah dirancang begitu. Ya nanti di latihan kamu mencoba ini data ini normal nggak, ini data nilai ini bisa ada 32 siswa, ini nilainya acak, saya nggak ngurutkan dari terendah sampai tertinggi, datanya benar-benar acak, tinggal kamu uji dia normal atau tidak. Nah, sekarang kita Bapak, ya kok di saya nggak ada ya, Pak? Kosong. kosong, semuanya kosong. Iya, Pak, di saya juga Iya, Pak, kosong. saya kosong. Kosong. Kalau kosong apa nanti saya share yang ini, yang isi. Bentar, saya sekarang share. Kan kalau nyimpen file itu ada yang tanpa latihan, ada yang dengan latihan. Kadang suka salah nge-share. Oke. Ntar saya share dulu di grup yang datanya isi. Data latihannya. Oke, sambil saya share ada yang mau bertanya lagi tentang PSS. Yang pengolahan data ini ya. Uji normalitas tadi. Uji normalitas. Kita mau uji homogenitas. Saya share. Ini WhatsApp-nya saya harus hubungkan dulu ke komputer.
Ini kita gunakan Zoom Premium, ini punya siapa? Kayaknya gabung dengan kelas 4A ya. 2 kelas yang kalian kuliah. Ini yang punya siapa nih Zoom-nya? Punya kelas A, Pak. Oh, punya kelas A. Terus kamu numpang gitu ke kelas A. Saya kebetulan dulunya kelas A, jadi megang Zoom ini. Oke, masalah. Jadi itu patungan satu kelas itu beli akun dulunya. Atau Iya, gimana? Bapak. Ya. Masih ada uang kas, jadi dipakai deh. Dia banyak yang mencari, jadinya dibikin breakout. Oh iya, alhamdulillah. Ini untuk berapa lama? 1 tahun? 3 bulan ke depan, Pak. Oh, 3 bulan ke depan. Jangan nggak sampai UAS ya berarti nanti? Atau sampai ke UAS? Kayaknya enggak. Nggak Kan sampai kayaknya, Pak. libur habis ujian, habis lebaran kita langsung UTS. Habis UTS kita pertemuan lagi mungkin sebulan. UAS. Nah, terus cari dulu yang ada tuh namanya lembar kerja normalitas homogenitas. Nah, itu sudah saya share di grup. Kamu bisa download file yang baru. Untuk yang file awalnya itu sama saja sebenarnya. Cuma yang ini ada latihannya. Gitu. Yang di kamu, yang saya share, lupa. Saya malah kasih yang nggak ada latihan. Kamu bisa buka di grup. Kalau kamu buka nanti, ya, sama kayak gini. Ada uji normalitas, boxnya ada uji homogenitas. Cuma di kolom latihan uji normalitas dan latihan uji homogenitasnya itu sudah ada data untuk kamu berlatih. Oke. Sekarang kita lihat yang uji homogenitas. Di situ ada 2 data. Data kelas A dan data kelas D. Nah, ini cara mengcopy ke SPSS-nya agak berbeda kalau 2 kelas. Kamu harus agak hati-hati. Kita harus copy satu kelas. Pertama, saya ambil data kelas 5A. Semuanya pastikan 20 itu terseleksi. Kemudian saya klik copy. Kemudian saya buka ini ya, SPSS-nya. Saya buka SPSS. Nah, ini kan sudah terisi data nih. Kita gunakan new data. File new data. Karena kan nggak boleh dicampur datanya. Kita gunakan new data. Nah, sehingga ada ini ya, ada sheet yang baru. Nah, kita kopikan di sini. Nah, kita kopikan di situ nilainya, pastikan 20. Nah, ini kita beri kode. Beri kodenya adalah karena ini kelas A. Nah, SPSS itu kan dia tidak menerima data berbentuk abjad. Jadi tidak bisa. Misalkan di sini dikasih kelas A gitu. Maka kita buat pengkodeannya dengan angka. Pak, mohon maaf Pak, Ya. sertifikatnya tidak terlihat. Oh, maaf. Tadi kan ganti sheet yang baru ya. Harus pindah ke datasheet yang kedua. Nah, ini setelah di copy akan muncul ini 20 data. Nah, kita harus buat pengkodean. Pengkodeannya di sini adalah kelas A, tapi kan SPSS tidak bisa menerima kode berbentuk abjad. Jadi kita ganti saja kodenya dengan angka 1. Kita klikannya manual. 1 bawah. Semuanya kita kasih kode 1. Kasih kode 1. Nah, sampai di siswa ke-20. Kita berikan kode 1. Itu dilakukan secara manual, diketik aja ke bawah. 1. Dia ada desimalnya Pak, jadi 1,00. Ya biarin, kita kan belum atur variable view-nya. Biarin aja dulu gitu. Nah, kalau kelas yang Bapak mau maaf, Pak, boleh pelan-pelan nggak, Pak? Ya, yang ngomong kan saya cuma ngomongnya cepat, tapi yang ini udah 1 aja semua intinya gitu. Jadi saya belum pindah ke langkah yang lain gitu. Jadi kamu tinggal klik aja ketik angka 1 semuanya. Walaupun saya ngomongnya nyerocos,
tapi langkah-langkahnya kan nggak berubah. Ini saya ngomong nyerocos nih, tapi nggak merubahkan apa-apa. Kamu tinggal dengerin aja kan, nggak apa-apa saya ngomong nyerocos gitu. Jadi ya kamu cukup angka 1 saja di situ. Jadi kamu yang agak repot, saya selalu mengingatkan kalau kamu cuma menggunakan satu device. Ya kamu harus klik Zoom, kamu harus kembali ke Excel. Nah, saya selalu sarankan kalau mengikuti pelatihan statistik, karena kita akan praktek, maka kamu gunakan 2 device. Satu untuk kamu melihat display saya di Zoom, satu untuk kamu praktek di PC yang lain gitu. Bisa untuk ngambilin Zoom-nya di HP, terus kamu display latihannya di laptop. Sehingga kamu tidak perlu klik bolak-balik di laptop kamu. Kamu tinggal lihat langkah-langkah saja di HP, ikuti kamu di laptop gitu. Kalau nggak gitu, potensi untuk tertinggalnya itu lebih tinggi gitu. Lebih tinggi kalau belum lagi kalau ngehang. Oke, sudah ya semuanya diberikan angka 1. Nah, kalau sudah diberikan angka 1, di situ ada desimalnya 1,0, ya biarkan saja karena itu kita belum mengatur variabel view-nya. Jadi saya belum mengapa-apakan, ini namanya cuma variabel 1, variabel 2. Nah, kita kembali lagi ke Excel, kopikan lagi untuk kelas yang kedua. Untuk kelas yang B-nya. Jadi saya kembali lagi ke Excel untuk mengambil data yang kelas B. Nih, kelas B saya ambil. Saya ambil datanya, saya copy. Nah, kemudian saya pastekan lagi di SPSS, tapi posisinya itu bukan di samping, tapi di bawah data yang tadi. Gitu. Jadi posisinya kita mulai dari baris ke-21, di situ dilanjutkan. Di 21 ini kita paste di situ. Nah, jadi dari 21 sampai 40 terisi gitu. Jadi kopinya nggak bersampingan, tapi berurut ke bawah. Nah, bagaimana Pak? Jadi tercampur. Ya, makanya tadi saya kasih kode, ini 1. Nah, sekarang kodenya dari nomor 21 itu, kasih kodenya 2. Itu sebagai kelas B, kelas kedua. Gitu. Jadi ini ke bawah, kita klik angka 2 saja, semuanya. Gitu. Jadi kamu bisa lakukan dengan cepat, karena sama semuanya 2, 2, 2 gitu. Bisa menggunakan panah di keyboard kamu, bawah 2 klik gitu. Sampai ke siswa ke 40 gitu. Nah, jadi kita punya 2 data kelas. Ada kelas pertama, kelas kedua. Yang datanya tersusun itu dari data 1 sampai data 40. Jadi kalau di Excel, kita displaynya itu bisa bersampingan, kelas A, kelas B. Nah, kalau di SPSS, itu displaynya harus ke bawah. Gitu. Pak, jadi nggak nyaman untuk dibaca. Ya kan kalau di SPSS itu bukan untuk membaca data, tapi untuk mengolah data. Untuk pembacaannya nanti kan dipindahkan tetap ke Word. Gitu. Jadi kalau Excel itu kan dia dibuat nyaman dibaca juga, tapi pengolahan datanya dia menjadi terbatas. Kalau SPSS, dia kuatnya di pengolahan data. Untuk display datanya ya kita harus mengikuti aturannya gitu. Tersusun ke bawah. Nah, kalau sudah semuanya diberikan angka 2 sampai siswa ke 40, sekarang kita atur di variabel view-nya. Nah, variabel view. Nah, di sini pengaturannya lumayan agak banyak nih yang harus kita atur. Jadi kamu harus mengikuti. Tapi panduannya itu ada di ini, apa namanya, di PDF yang saya share. Gitu. PDF yang saya share itu sudah ada apa saja yang harus diatur di variabel view. Nah, yang pertama dari namanya. Nama atasnya kita beri rename variabel saya itu adalah kolomnya nilai ya. Ya, nilai. Nilai IPA. Nilai underscore IPA. Sedangkan variabel 2 itu dia adalah kelas.
kelasnya ada kelas pertama, kelas kedua. Jadi variabel 2 kita ganti dengan kelas. Nah, untuk desimalnya kita bisa biarkan atau kita mau kurangi. Untuk yang nilai biarkan saja. Tapi untuk yang kelas kan itu kelas pertama, kelas kedua nggak ada desimalnya. Kita nolkan saja. Untuk yang kelas kita nolkan. Kalau untuk yang nilai IPA biarkan saja. Gitu. Kemudian untuk labelnya, label di situ kan kosong. Labelnya itu kita kosongkan nggak apa-apa. Kalau mau diisi juga boleh. Saya pilih kosongkan aja nggak apa-apa labelnya. Kemudian untuk value di situ known dua-duanya, artinya nggak ada nilai yang disematkan. Nah, tapi saya ingin merubah untuk yang kelas ini, saya nonnya itu klik yang biru samping kanannya, klik, sehingga dia muncul kan gitu. Nah, kita akan kasih keterangan gitu. Kasih keterangan. Angka 1 itu, kan value-nya angka 1, itu deskripsinya apa? Dia kan kelas A gitu. Jadi nomor 1 itu penanda bahwa dia kelas A. Kita add gitu. Sehingga muncul 1 sama dengan kelas A. Kemudian 2 itu labelnya kelas B. Kemudian kita add lagi. Nah, sehingga kita punya dua penafsiran gitu kan. 1 itu kelas A, 2 kelas B. Karena tadi kita inputnya itu kelas A-nya 1, angkanya itu, dan kelas B itu 2 diberikan penomorannya. Maka kita harus tafsirkan di sini. 1 itu mewakili kelas A dan 2 itu mewakili kelas B. Nah, kalau sudah, klik OK. Sehingga di situ value-nya berubah. Nah, sisanya yang lain-lainnya biarkan saja. Kalaupun mau, misalkan ini saya mau ketengahkan menjadi center, oke, nggak apa-apa, jadi center. Atau pengukurannya yang atas itu dia kan nilai ya. Nilai itu skalanya adalah skala interval. Terus kalau kelas itu kan dia hanya skala nominal, membedakan. Kita sudah pelajari itu di awal, ada skala ordinal, nominal, interval, rasio. Sebenarnya dia dikosongkan, itu SPSS bisa membaca otomatis gitu. Mana yang skalanya rasio, ordinal, interval. Tapi kadang-kadang juga SPSS suka error gitu. Kalau datanya terlalu kompleks gitu. Jadi kita udah aja tentukan skalanya. Untuk yang nilai itu dia skala itu maksudnya dia antara rasio atau interval. Kemudian untuk yang kelas itu kan hanya membedakan ya. 1 dan 2 itu hanya membedakan kelas A dan kelas B. Berarti datanya nominal. Oke, selesai di variable view. Kita kembali ke data view. Nah, di data view ini tampilannya sudah tanpa desimal yang kelasnya. Kan di atasnya sudah ada nilai IPA, kemudian kelas. Yang nilai IPA itu ada nilai 30, 30, 30, 31, 32, dan seterusnya. Untuk kelas A dan untuk kelas B itu dimulai dari nomor 21. Oke, pengaturan datanya sudah selesai. Kita masuk ke analisis. Kalau pengaturan datanya sudah selesai, kita masuk ke analisis. Oke, di file PDF yang saya berikan, di situ dipandu. Apa yang pertama diklik? Yang pertama diklik adalah analyze. Selalu analyze untuk menganalisis, gitu kan. Klik analyze, kemudian klik compare means, lalu klik one way ANOVA. Compare means, membandingkan rata-rata. Compare means. Nah, muncul kan kita pilih yang one way ANOVA, paling bawah, one way ANOVA. Nah, analyze, compare mean, kemudian one way ANOVA. Nah, klik ke one way ANOVA sehingga muncul display. Nah, muncul yang displaynya. Nah, pada menunya, gitu, mana menu display ini, gitu, kita masukkan
nilai IPA ini ke dependent list ke sini. Nilai IPA kita klik, kemudian pindahkan ke dependent list dengan tanda panah. Kemudian kelas kita juga klik. Nah, jangan ke dependent list, tapi ke faktor ke bawah. Kelas itu sebagai faktornya, faktor pemisahnya. Pak, gimana kalau salah klik malah masuk lagi ke dependent list? Gitu. Ya balikan saja lagi saja, kelas balikan ke situ, kemudian masukkan ke faktor. Gitu. Jadi nilai IPA masuk ke dependent list, kemudian kelasnya masuk ke faktor. Lalu klik option. Nah, option di sini ada option. Di atasnya ada kontras, ada post hoc, ada option, ada bootstrap. Kita klik yang option, sehingga muncul jendela. Nah, ini adalah analisis yang kita butuhkan apa saja. Yang kita butuhkan itu adalah nilai homogenitas, homogeneity of variance test. Itu yang kita butuhkan. Jadi itu saja yang dicentang satu. Gitu. Ya, hanya untuk homogeneity of variance satu saja. Kalau sudah, kita klik continue. Kalau sudah continue, kita klik OK untuk melakukan analisis. Maka dia akan mengolah data dan menampilkan lagi output yang baru di bawah hasil yang tadi Kolmogorov-Smirnov. Lihat di outputnya, ada dua output baru yang ditampilkan di bawah tadi histogram, di bawah box plot. Itu ada test of homogeneity of variance dan ANOVA. Nah, yang kita pakai apa? Kita butuhkan hanya tabel homogenitasnya. Tabel pertama, test of homogeneity of variance. Tabel ini aja yang kita butuhkan. Gitu. Tabel ini kita pindahkan. Kita pindahkan ke kemana? Kita pindahkannya ke Word lagi. Kita copy, kemudian pindahkan ke Word. Kita kasih judul juga, hasil uji homogenitas. Nah, uji homogenitas. Nah, terus bagaimana kita menyimpulkan apakah kelas A dan kelas B itu homogen atau tidak? Kondisi kelasnya sama atau tidak antara kelas A dan kelas B? Dilihat dari nilai-nilai yang diperoleh. Nah, kita bisa lihat di based on mean. Kita lihat di nilai signifikansinya. Gitu. Jadi di situ kan ada banyak based on mean, based on median and with adjusted DF, based on trim mean. Kita gunakan yang pertama, based on mean. Jadi datanya itu berdasarkan rata-rata. Kita lihat nilai signifikansinya 0,250. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya karena kesimpulannya itu adalah data yang diuji bukan gitu. Kesimpulannya kan ini dua kelas. Kesimpulannya adalah kelas A dan kelas B merupakan dua kelas yang homogen. Kenapa? Karena nilai signifikansinya, nilai signya itu kan 0,235. Dia lebih besar daripada 0,005. Nah, jadi kalau homogenitas dia harus lebih besar. Kalau lebih besar dia homogen, kalau lebih kecil dia tidak homogen. Kalau normalitas kan jadi harus lebih kecil ya dari 0,05.
kalau homogenitas justru harus lebih besar dari 0,05. Dia baru dikatakan dua kelas itu homogen. Bagaimana kalau hasilnya lebih kecil? Kalau lebih kecil berarti kelasnya tidak homogen. Berarti kelas A dan kelas B itu berbeda kondisinya. Jadi kita nggak bisa meneliti di dua kelas itu. Tidak bisa lanjut karena kondisi kelasnya udah berbeda. Kondisi kelas yang berbeda itu kan ibaratnya gini. Kamu mau balap lari, tapi startnya di tempat yang berbeda itu. Kamu di sini, teman kamu ada di depan kamu startnya. Nah, itu kan nggak adil. Nah, dalam penelitian juga gitu. Kalau mau membandingkan dua kelas A dan kelas B, mau dibandingkan kondisinya. Maka kondisi start awalnya itu harus sama, harus homogen. Harus homogen dua kelas itu. Kalau nggak homogen, nggak adil. Jadi kesimpulan kita homogen karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Kalau lebih kecil nanti kamu dapat misal lebih kecil, berarti tidak homogen kesimpulannya. Konsekuensinya apa kalau tidak homogen? Nah, konsekuensinya kita bahas minggu depan. Kalau tidak homogen, tidak normal, berarti dia tidak bisa dilakukan perhitungan data berikutnya. Itu uji T data berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Bapak, Ya. itu bukannya nilai signifikannya 0,250? Ya. Oh iya, 250, maaf 235. 250. Ya, terima kasih. Lebih besar dari 0,05. Ya, terima kasih. Ya, malah baca yang bawah 235, 250. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau sudah, materi kita udah selesai. Itu kan uji normalitas dan uji homogenitas, caranya begitu. Jadi kalau misalkan, Pak, kalau uji homogenitas dengan uji normalitas bisa nggak dilakukan di Excel? Jawabannya bisa, tapi caranya ribet. Dan saya nggak akan akan mensimulasikan. Karena akan banyak membuang waktu kita, SKS kita terbatas. Tapi kalau misalkan kamu ingin penasaran, itu kamu cari tutorial di YouTube banyak. Uji homogenitas dengan Excel, atau uji normalitas dengan Excel. Itu bisa ada, tapi memang rumus-rumusnya kadang dimasukkan manual gitu. Kemudian penyesuaian sampel harus dilakukan manual gitu. Ya, pada dasarnya bisa, tapi beda jadinya tingkat rigidnya gitu. Rigid itu ya keribetannya. Kalau sudah ini, tapi kamu masuk ke latihan. Jadi kamu tinggal masuk sini adalah latihan. Latihan kamu mengolah data yang dengan cara yang sama, gitu ya, pada data yang berbeda. Jadi kamu latihan di situ. Di latihan itu harus ada uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Kemudian harus ada uji normalitas dengan Shapiro-Wilk. Dan terakhir ada uji homogenitas. Uji homogenitas juga banyak rumusnya sebenarnya. Homogenitas. Tapi saya hanya simulasikan satu aja yang paling umum, paling sering digunakan. Dan dia uji homogenitas yang saya simulasikan tadi berlaku untuk sampel besar maupun sampel kecil. Jadi sangat umum gitu. Jadi bisa dipakai dalam berbagai kondisi. Kalau tadi yang normalitas itu kondisinya berbeda. Yang Kolmogorov-Smirnov kalau sampelnya di atas 200, yang Shapiro-Wilk kalau sampelnya di bawah 200. Nah, jadi itu nanti kamu display, pindahkan ke sini, gitu ya. Ada pertanyaan? Bentar, saya ada ini dulu, ada yang manggil dulu bentar.
Oke, saya lanjutkan. Nah, tuh, jadi nanti kamu olah datanya dengan cara yang sama tadi untuk latihan uji normalitas dan latihan uji homogenitas. Ya, kita kan masih punya satu SKS nih, ini sampai jam 3:30 gitu. Sekarang baru jam 2:30. Nah, kamu latihan olah data. Nanti saya berikan linknya. Saya coba langsung sekarang nih linknya. Biasanya kan saya langsung ngajar kelas 6D ke 4D. Jadi kadang mau buat link itu keburu ngajar 4D, akhirnya keburu maghrib, buka, tarawih, tidur aja. Besoknya ngajar lagi, ada rapat, ada kegiatan, lupa aja sampai seminggu lupanya tuh. Kadang ingat, ada yang ngingetin, Pak belum linknya, tapi saya lagi di mana gitu, belum tidak berhadapan dengan ini laptop gitu, lagi berkegiatan. Nah sekarang saya punya waktu nanti kelas dengan kelas 4D itu jam 3:30. Ya, jadi kamu mengerjakan latihan uji normalitas dan uji homogenitas ini, kemudian nanti pindahkan lagi tabel-tabelnya, berikan kesimpulannya mungkin saya nggak tahu itu apakah normal atau tidak, homogen atau tidak itu. Nah, kamu. Jadi pindahkan ke Word sini. Oke, sebelum saya akhiri, seperti biasa kita akan save as dulu filenya. Kamu klik file, kemudian save ya, karena baru akan di save. Jadi bukan save as, klik save aja. Nah, kamu cari foldernya di mana. Kemudian kamu berikan nama latihan uji normalitas dan uji homogenitas. Kasih nama kamu underscore, ini nama saya misalkan, dan NIM-nya dalam kurung, NIM kamu berapa misalkan gitu ya, NIM-nya berbentuk angka, NIM-nya. Kemudian jangan lupa di autorsnya, di situ dalam kondisi defaultnya di autornya pasti nama kamu ya, nama laptop kamu. Kamu kalau namain laptop kan ada yang dengan namanya sendiri, ada dengan angka, misalkan PC apa gitu. Lenovo atau Vivo atau apapun di situ. Nah, berikan nama autor, nama saya dan nama kamu biasa. Diki dan misalkan siapa gitu nama kamu. Nah, kalau sudah diberikan nama autornya, nama saya dan nama kamu, klik save gitu ya. Klik save. Nah, data itu nanti kamu jangan pindah-pindah file lagi. Jangan pindah file lagi yang lain, terus lanjutkan di situ latihannya. Nanti terakhir kamu save, kemudian nanti kumpulkan ke link yang saya sediakan. Ada pertanyaan? Ya. Bapak, saya izin bertanya. Silahkan. Yang tadi di latihan Excel kan yang latihan homogennya itu nggak ada tulisan kelas A, kelas B-nya gitu. Nah, ada tulisan kelas A, kelas B. Iya. Tapi nanti kesimpulannya tidak seperti yang Bapak itu dong, contohkan tadi. Ada. Excel. Bentar ya. Saya lihatin lagi. Yang latihan uji homogenitas. Iya, Pak. Itu ada hasil tes IPA kelas 4A dan hasil tes IPA kelas 4B. Oh, saya berarti pakai yang pertama deh, Pak. Baik, terima kasih. Kasih nama aja. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, saya rasa cukup. Jadi nanti kalau kamu lupa lagi langkah-langkahnya, selain ada rekaman, kalau rekamannya belum bisa diambil karena misalkan masih tergabung, masih belum dimatiin atau nunggu convert datanya lama, kamu bisa melihat di situ uji normalitas, ada panduannya gitu kan setelah datanya diinput. Cuma di sini memang tidak ada panduan input datanya, karena kan input datanya itu ya kalau yang normalitas itu biasa saja di copy paste gitu kan. Ini hanya ada perintahnya input data, kemudian klik analyze. Habis itu kan setelah input data kita melakukan perubahan pada variable view. Ini uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, ada langkah-langkahnya. Kemudian uji normalitas dengan Shapiro-Wilk.
gitu. Jadi for Shapiro-Wilk itu dia sepaket sebenarnya kan gitu. Kita bilangnya Shapiro-Wilk aja. Gitu. Kemudian di bawahnya ada uji homogenitas. Nah, input data di sini input datanya variable view-nya bisa mengikuti tadi kan aja di values-nya ada kelas A, kelas B gitu. Kamu bisa lihat di sini contohnya. Kemudian klik apa saja itu sampai kesimpulan ada. Jadi diikuti saja di situ. Di PDF-nya. Kalau nunggu rekamannya misalkan agak lama gitu. Agak lama. Tapi kalau masih hangat baru ingat kan tadi masih ingat ya dicoba aja. Nanti kan kalau sering mencoba kamu bisa ngolah data tanpa harus lihat langkah-langkah otomatis gitu. Oke ya, itu saya akhiri. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di grup. Misalkan Pak langkah normalitas langkah ke berapa misalkan saya kok begini hasilnya. Nanti dicek. Gitu, saya cek. Oke, nanti linknya saya berikan hari ini ya, hari ini. Ya, karena punya waktu luang kan. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.